Halo Sobat Koko Akademi, apa kabar? Semoga pada baik-baik saja ya. Nah, sebelumnya, kenalin nama aku Cesaria Pranayusya, biasa dipanggil Cesar. Pada kesempatan kali ini, aku berperan sebagai moderator pada acara podcast Koko Akademi. Oh ya, ngobrolin tentang outfit anak sekolah dan kuliahan pada kece badai gak sih? Karena kita itu juga sering ngerasa FOMO atau panik kalau sampai ketinggalan tren outfit baru. Nah, kira-kira tanggapan hal ini seperti apa sih kalau dilihat dari kacamata Sobat Koko Akademi? Kepo kan? Maka dari itu, aku bakalan undang temen awardee Scholarship Poco Batch 2 untuk sharing pengalaman seputar lifestyle. Tunggu apa lagi? Ini dia Kak Niki. Halo Kak Niki, boleh kenalan dulu nih Kak Niki. Silahkan ya. Halo Sobat Poko, perkenalin nama saya Niki, saya berusia 18 tahun dan saya berasal dari Palembang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas satu tema yaitu lifestyle. Check it out. Oke, langsung aja nih kakak ceritain pengalaman kakak terkait tips lifestyle yang cocok untuk teman-teman yang seumuran kita. Silahkan kak. Untuk tips, saya memiliki beberapa tips, yaitu diantaranya satu, kita harus lebih mementingkan hal yang terpenting. Yang kedua, kita harus lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan. Yang ketiga, kita harus memfilter budaya dari luar, karena tidak semua budaya dari luar itu positif. Yang keempat, ya, yang keempat kita tuh tidak harus selalu mengikuti hal yang trending atau hal yang lagi viral, karena ya yang seperti yang kita ketahui semua hal yang trending atau yang viral itu tidak dapat tidak baik atau tidak tidak dapat memberikan hal yang positif pada diri kita ke depannya. Wih, keren banget nih Kak Niki. Kayaknya Kak Niki bakal jadi role model kita kali ini ya. Nah, by the way, aku udah catat beberapa poin penting yang sudah disampaikan oleh Kak Niki tadi. Yang pertama, jangan memaksakan kehendak untuk mengikuti hal yang trending. Yang kedua, utamakan hal yang terpenting. Tiga, kita harus lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Dan yang terakhir, usahakan untuk memfilter gaya hidup dari luar. Bener begitu kan ya Kak Niki? Ya, benar banget Kak, seperti itu. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Kak Niki yang sudah menyempatkan diri untuk hadir sebagai narasumber kita kali ini. Nah, kira-kira ada pesan atau quotes gak buat teman-teman Sobat Poko sebagai penutup materi, Kak? Untuk quotes atau saran atau amanat gitu, aku punya satu pesan, yaitu kita tuh tampil trendy itu boleh, tapi tampil beda itu lebih baik karena kita dapat gimana ya, membuat itu dengan versi diri kita sendiri. Dadah, terima kasih. Asik, mantap banget Kak Niki. Terima kasih ya Kak Niki atas sharing ilmunya kali ini. Semoga ilmu yang diberikan Kak Niki bisa bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Amin. Sampai jumpa Kak Niki. Oh iya Sobat Buku Akademi, selain lifestyle ada juga nih suatu hal yang gak kalah wajib untuk kita pelajari, yaitu self-improvement. Untuk melatih diri agar lebih berkembang, maka diperlukan skill khusus loh. Nah, skill apa tuh, Sar? Sebelum kita mengarah ke sana, alangkah baiknya kita pelajari dulu nih ya, hal-hal yang bikin kita nggak percaya diri untuk mengembangkan diri kita. Salah satunya adalah nggak percaya diri ketika tampil berbicara di depan umum, atau nervous ya, biasa dikenal ya sama teman-teman. Nah, untuk itu aku bakalan undang narasumber kedua kita. Ia merupakan awardee scholarship Poko Academy Batch 2 yang akan membawakan materi terkait tips anti nervous. Siapakah dia? Dia adalah Kak Ganda. Halo Kak Ganda, apa kabar? Halo Cesar, halo teman-teman semua, kabarku baik. Nah, Kak Ganda boleh nih ceritain sekarang kesibukannya Kak Ganda ngapain aja. Oh ya, sebelumnya Kak Ganda boleh kenalan dulu. Silahkan Kak Ganda. Perkenalkan, namaku Ganda Parsoran Tambunan dari kota Garut. Kesibukanku saat ini aku lagi persiapan buat PPKMB dan juga lagi belajar dasar-dasar akuntansi untuk perkuliahan di semester 1 nanti. Dan di sini aku akan membagikan materi tentang tips anti nervous buat teman-teman semua. Terima kasih.
Baik, wah ternyata Kak Ganda lumayan sibuk ya guys ya. Tapi gila sih, beliau masih bisa menyempatkan diri untuk hadir sebagai narasumber pada kegiatan podcast kali ini. Oke, langsung aja nih Kak Ganda bisa sharing pengalaman untuk mengatasi nervous kepada Sobat Buku kali ini. Silahkan Kak Ganda. Baik, sebenarnya aku ini orang yang suka nervous ketika aku berbicara di depan banyak orang dan juga ketika aku sedang mengikuti wawancara. Dan dari pengalaman-pengalamanku, aku selalu menggunakan tips ini untuk mengurangi rasa nervousku. Dan ini sangat bermanfaat bagiku. Dan saat ini aku akan membagikan tips-tips ini untuk teman-teman semua. Tips yang pertama yaitu melatih nafas. Mengapa melatih nafas? Karena dengan kita menarik nafas yang dalam, itu akan membuat kita lebih rileks atau tenang. Yang kedua yaitu selalu melakukan autosugesti yang positif, seperti saya mampu, saya siap, saya bisa. Dengan itu, rasa gugup kalian akan tergantikan dengan rasa percaya diri. Yang ketiga yaitu berlatih. Orang bisa itu karena terbiasa, dan tidak ada orang bisa itu tanpa berlatih. Jadi, banyaklah berlatih. Yang keempat itu persiapan. Contohnya datanglah 1 atau 2 jam sebelum kegiatan itu dimulai. Berlatihlah. Dengan kalian berlatih, kalian akan menguasai panggung, audiens, dan lain-lain. Dan itu akan mengurangi rasa nervous kalian. Yang terakhir yang paling penting yaitu berdoa. Jangan lupa berdoa. Sertakan Tuhan di setiap kegiatan yang kita lakukan. Mintalah pertolongannya. Dengan berdoa, kita bisa menjadi lebih tenang, mengurangi rasa nervous kita, dan bisa lebih percaya diri. Itulah 5 tips yang selalu saya lakukan dan bermanfaat, berguna bagi saya. Dan semoga tips ini bisa kalian ikuti dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih Cesar, terima kasih semuanya telah mendengarkan materi saya saat ini. Semoga materi saat ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Gimana nih teman-teman? Udah dicatat kan poin-poinnya? Kok kayaknya ada yang belum dicatat nih. Oke, aku bakalan bantu teman-teman semuanya untuk resume materi beberapa poin penting dalam pembahasan podcast dari Kak Ganda kali ini. Yang pertama adalah melatih napas kita menjadi lebih rileks dan juga tenang. Yang kedua, setiap hari melakukan autosugesti yang positif seperti saya mampu, saya siap, dan saya bisa. Yang ketiga, berlatih. Orang itu bisa karena terbiasa, dan tidak ada orang bisa tanpa berlatih. Yang keempat, persiapan. Contohnya, datanglah setengah jam sebelum kegiatan itu dimulai. Berlatihlah, dengan itu Anda akan menguasai panggung, audiens, dan juga lain-lain. Dan yang terakhir, yang paling penting, yaitu berdoa. Wah, ini penting banget ya teman-teman, jangan lupa berdoa. Kita harus sertakan Tuhan yang Maha Kuasa di setiap pekerjaan atau aktivitas kita, seperti itu. Nah, sebelum mengakhiri pembahasan kali ini, kira-kira bakalan ada pesan gak sih yang ingin Kak Ganda sampaikan untuk Sobat Poko Akademi tercinta? Sebenarnya pesannya udah aku ucapkan tadi, tapi aku mau ingatkan sekali lagi buat teman-teman semua. Orang bisa itu karena terbiasa, dan tidak ada orang bisa itu tanpa berlatih. Semangat semuanya, terima kasih Cesar, dan terima kasih semuanya. Semoga materiku ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Asik, mantap, keren sih Farah. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih ya atas kehadirannya Kak Ganda. Baik Sobat Buku Akademi, gimana nih? Masih semangat gak ya? Jelas masih semangat dong ya, karena selanjutnya bakal ada narasumber terakhir pada acara podcast kali ini. Baik, langsung saja, ini dia Kak Dera. Ia akan membawakan materi mengenai time management. By the way, Kak Dera ini juga merupakan awardee scholarship Poko Batch 2 loh. Baik, langsung saja kita sapa ya. Halo Kak Dera, apa kabar? By the way, kesibukannya sekarang ini ngapain aja Kak?
Terima kasih Kak Cesaria. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dinafa Karisma. Saya berasal dari Kota Palembang. Saat ini saya menjadi maba di Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Elektronika. Kesibukan saya saat ini yaitu sebagai maba ya. Pastinya mengikuti segala rangkaian ditujukan kampus kepada maba seperti saya, seperti masih mengurus dan mengumpulkan berkas ke Polsri, Zoom webinar pertemuan antara himpunan mahasiswa perjurusan, pengambilan baju diksar, pelaksanaan diksar selama seminggu penuh, dan yang pastinya masih menunggu informasi resmi dari pihak kampus. Juga saya sempatkan untuk mengikuti berbagai perlombaan dan pengabdian beasiswa. Mantap, kayaknya para pendengar podcast kita udah gak sabar nih. Langsung aja Kak Dera dipersilahkan untuk memulai sharing tipsnya. Nih, pertanyaan dari Kak Cesaria relate dengan keadaanku saat ini. Jadi saya mau sharing kepada teman-teman sekalian tentang tips manajemen yang biasa aku pakai. Ialah 1. Membuat list tugas yang harus diselesaikan dengan menciptakan deadlines. 2. Mengidentifikasi tugas yang paling urgen atau deadline yang lebih cepat. 3. Menyesuaikan berdasarkan kepentingan. 4. Sesuaikan dengan pola kerjamu. 5. Jangan lupa ambil istirahat ya. Dan ke-6, nilai produktivitasmu. Itulah tips-tips dari saya. Jika Anda melakukannya, niscaya akan membantu Anda dalam melakukan semua kegiatan lebih terjadwal dan lebih cepat pastinya terselesaikan. Nah, bagaimana teman-teman udah dapet kan beberapa tips yang telah disampaikan oleh Kak Dera yang cantik ini? Nah, aku bakalan bantu teman-teman untuk merisum beberapa materi yang telah disampaikan tadi. Yang pertama adalah membuat list tugas yang harus diselesaikan. 2. Sertakan deadlines. Yang ketiga, identifikasi tugas yang paling urgent atau deadline-nya lebih cepat. Terus yang keempat, menyusun berdasarkan kepentingan, prioritas ya. Terus yang kelima, sesuaikan dengan pola kerjamu. Yang keenam, ambil istirahat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, nilai produktivitasmu. Seperti itu Kak Dera ya? Benar nih Kak. Dan izinkan saya mau menambahkannya lagi ya. Fasilitas yang biasa aku pakai itu cuma aplikasi yang ada di kalender di HP. Karena apa? Karena udah ada ya di setiap HP itu kalender ya. Gak perlu download lagi dan juga lebih mudah digunakan pastinya. Dari menurut aku itu udah lebih efektif sih menggunakan aplikasi kalender itu sebagai pengingat kita mengatur tips manajemen ini ya bagi aku ya. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Kak Dera. Sebelum mengakhiri pembahasan kali ini, kira-kira ada quotes atau pesan gak nih buat sobat-sobat Poko yang tercinta? Kak, kebetulan banget nih, pas banget gitu. Saya ada quotes tentang tips manajemen yang mungkin dengan quotes ini bisa mendorong teman-teman sekalian maupun mungkin bisa terinspirasi ya teman-teman sekalian dengan menyadari betapa pentingnya atau berharganya waktu itu. Ada 2 quotes nih, yaitu pemanfaatan waktu dan efektivitas merupakan penanda waktu utama untuk sukses. Dan manajemen waktu adalah kendalimu. Jika kamu akan mengelolanya dengan baik, maka dapat menciptakan peluang yang sangat besar. Terima kasih. Wih, oke, keren sekali Kak. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada Kak Dera. Dan sampai jumpa Kak. Wah, gak nyangka ya, ternyata kita sudah sampai di penghujung acara podcast Poko Academy season kali ini. Aku ucapin terima kasih teruntuk narasumber dan juga para pendengar setia. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.